Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya, Sordi the Next Professor. Pada video-video saya sebelumnya banyak bercerita terkait dengan penelitian, bagaimana melakukan penelitian, dan pada video kali ini saya akan berbicara terkait dengan ciri khusus suatu metode penelitian. Jadi video ini saya buat karena ada suatu fenomena yang saya temukan di kalangan mahasiswa. Ada mahasiswa yang membuat suatu skripsi, ini jenjangnya S1 ya. Ada mahasiswa yang membuat skripsi itu tanpa melakukan suatu metode penelitian. Jadi dia hanya mengerjakan skripsinya di depan layar, di depan komputer mereka, berangan-angan, bernarasi, dan akhirnya menjadi suatu yang disebut dia sebagai skripsi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kalau terkait dengan penelitian itu memiliki ciri khusus yang membedakan dengan aktivitas-aktivitas lain yang mungkin dianggap sebagian orang sebagai penelitian juga, seperti mengerjakan narasi di depan komputer, kemudian terbentuk suatu kumpulan tulisan, akhirnya apa lagi ya, diakui sebagai skripsi. Tapi sesungguhnya itu bukan. Nah, apa ya yang menjadi ciri khusus dari metode penelitian? Itu yang pertama adalah sifatnya adalah rasional. Jadi aktivitas penelitian kita, apa yang kita teliti itu harus sifatnya rasional. Apa itu rasional? Itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, bukan yang bersifat irasional atau tidak masuk akal. Contoh, kita melakukan suatu penelitian, katanya mengumpulkan data bagaimana misalkan anggaplah setan melakukan suatu pernikahan. Nah, itu tidak bisa masuk akal karena itu teknik pengumpulan datanya yang dilakukan itu dengan objek seperti itu, ya itu tidak rasional. Sehingga hal-hal yang bisa dikatakan suatu penelitian itu kalau dia pertama adalah rasional. Yang kedua adalah harus empiris. Jadi data yang diperoleh itu dan data yang dikumpulkan itu berbasis fakta lapangan yang diambil berdasarkan panca indera. Jadi tidak boleh orang melakukan suatu penelitian katanya hanya di depan komputer, hanya di depan layar, di depan laptop, mengarang bebas, sehingga itu dikatakan penelitian. Bukan, karena penelitian itu harus berbasis fakta lapangan. Jadi sesuai dengan fakta lapangan yang diperoleh, ya tentunya dengan menggunakan panca indera. Saya teringat dengan dosen saya dulu waktu saya kuliah S3 bahwa penelitian itu berbeda dengan menghayal atau melamun. Ketika melamung dan penelitian itu sama, maka pasti sudah ada mata kuliah melamung, ada menghayal. Jadi penelitian itu bukan menghayal orang, tetapi memang harus terjun ke lapangan terkait dengan apa yang kita teliti. Yang ketiga adalah sistematis. Jadi penelitian itu harus dikumpulkan dan dilaksanakan menggunakan langkah-langkah tertentu. Mulai orang misalkan melakukan pengumpulan data, melalui wawancara, melalui observasi, misalkan dokumentasi maupun seperti angket, kemudian data itu dianalisis, kemudian data itu misalkan diuji kevalidannya atau keabsahannya, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan seterusnya disusun dalam bentuk laporan. Semua itu punya sistematika sendiri, termasuk sistematika dalam penyusunan proposal penelitian. Jadi tidak boleh langsung kita terjun ke lapangan tanpa kita mengetahui sistematika bagaimana melakukan suatu penelitian itu. Sehingga teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa dan teman-teman sejawat saya, penelitian yang sesungguhnya harus mencakup tiga aspek ini. Ketika tiga aspek ini tidak terpenuhi, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan itu bukanlah suatu penelitian. Mungkin itu hanya sebagai pengamatan biasa. Saya pikir seperti itu, Bapak Ibu sekalian dan adikku sekalian mahasiswa, supaya lebih memahami substansi ciri khusus metode penelitian yang berbeda dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Terima kasih banyak atas kesempatannya menonton video ini. Insya Allah saya akan lanjut pada video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.